Sejauh ini sebetulnya perkembangan pengolahan untuk produk ikan kaleng sendiri seperti apa? Ya, jadi produk-produk ikan kaleng sebenarnya banyak. Jadi ada kaleng tuna, cakalang tongkol, ya. Kemudian ada cumi, tadi yang sarden dan semuanya. Produk yang terakhir yang dicintai adalah produk ekspor dari Indonesia. Itu hampir 90% adalah ikan tuna, tongkol cakalang, ya. Kemudian muncul sarden dan semuanya. Sebenarnya diversifikasinya sudah banyak. Bahkan gudeg tuna ada, manyun kaleng ada, ya. Ini semuanya. Jadi produk-produk yang dengan varian rasa lokal itu sudah mulai diproduksi sebagai ikan kaleng. Secara demand sendiri juga seperti apa, Bu? Secara demand dari waktu ke waktu naik kondisinya, dari baik untuk ekspor kita mengalami satu peningkatan dibandingkan tahun lalu hampir 8,3%. Ya. Kemudian untuk dalam negeri sudah semua kita kenalkan. Bahkan ada satu produk yang terbaru yang kayaknya adalah makan ikan kaleng siap saji. Ini untuk kondisi-kondisi kritis ataupun untuk mungkin para tentara yang sedang bertugas di lapangan dan semuanya, ataupun kondisi-kondisi untuk kegiatan di lapangan, itu langsung bisa dimasak dengan kondisi ikan kaleng dengan sudah ada nasi dan semuanya, jadi siap saji. Jadi variasinya banyak. Nah, sekarang bagaimana peningkatannya, pasti teman-teman untuk mengkonsumsi ikan kaleng atau produk-produk seperti ini, tanya ikan kaleng untuk semua produk perikanan lainnya, itu adalah sekarang kami mendorong dengan Gen Z itu untuk bicara bagaimana gaya hidup Indonesia menjadi masyarakat yang suka ikan. Sehingga meningkatkan demand begitu ya? Akan meningkatkan demand di situ. Nah, ini generasi-generasi muda ini kita dorong karena program ini adalah mendorong mewujudkan Indonesia generasi emas. Maka yang di anak-anak sekarang ini, generasi-generasi sekarang ini, kita biasakan, kita kenalkan, dan kita dorong menjadi bahwa makan ikan itu sesuatu yang kita butuhkan semuanya dan menjadi gaya hidup kita. Baik, tentu selain Pak Dirjen, Pak Budi juga sangat paham begitu seperti apa dari sisi diversifikasi produk begitu untuk produk olahan ikan sendiri, kemudian juga dari sisi demand masyarakat begitu ya, sejauh ini trennya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan juga Pak Budi. Ya, kalau tren yang berkaitan dengan program makan bergizi, Mbak, tadi sudah sampaikan beberapa kali oleh Pak Dirjen, bahwa masyarakat kita terutama anak-anak ini nggak terbiasa makan ikan. Ini menjadi kendala yang cukup pelik juga ya. Oleh karena itu memang harus dikenalkan dengan produk-produk yang olahan ikan mungkin yang misalkan tidak terlalu berbau ikan seperti itu ya. Jadi sudah diolah terlebih dahulu, misalkan dengan seperti tadi saya katakan dengan nugget ikan, odeng dan sebagainya. Itu kendala yang memang kita harus hadapi. Tapi saya yakin ya selama ini karena memang seperti konsumsi produk-produk olahan ikan dari waktu ke waktu meningkat sangat tajam ya, terutama yang surimi based product itu meningkat sangat tajam di dalam negeri, sehingga pelan-pelan masyarakat Indonesia menjadi lebih mengenal tentang olahan ikan, sehingga nanti kalau sudah dengan ada program makan bergizi, kita kenalkan dengan menu-menu yang sesuai dengan selera anak-anak, saya cukup yakin nanti masyarakat Indonesia bisa menjadi penggemar makan ikan yang baik. Di sisi tadi ya, upaya untuk pengembangan ke depannya, mungkin dari yang dilihat oleh para pelaku usaha sendiri seperti apa, mungkin peluang kesempatan yang bisa diambil dalam momentum ini, kemudian juga dari sisi pendanaan apa yang dibutuhkan begitu, apakah memang artinya perlu support lebih lagi begitu dari sisi pendanaan atau ada hal-hal concern tersendiri yang ingin disampaikan Pak Budi? Ya, concern kami begini Pak, sektor hilir kami kan nggak ada di sektor hilir, ini nggak akan bisa maju, nggak bisa berkembang kalau sektor hulunya tidak berkembang, Pak. Jadi intinya kami lebih banyak butuh ikan yang ditangkap, ikan yang dibudidayakan semakin banyak. Nah, semakin banyak ikan yang dibudidayakan ditangkap, maka utilitas dari industri pengolahan ini menjadi bertambah. Nah, tentunya investasi di sektor hulu perikanan, baik itu di perikanan tangkap, perikanan budidaya harus terus diperbanyak. Mungkin salah satu kendala yang cukup klasik ya, bukan hanya di perikanan deh, dalam semua investasi adalah penyederhanaan perizinan. Nah, kalau nanti perencanaan perizinan di sektor hulu itu nanti bisa terlaksana, banyak pelaku yang bisa melakukan penangkapan ikan, pelaku yang menangkap pembudidaya ikan, suplai ikan menjadi semakin banyak, kami akan lebih mudah mengolahnya dan kami akan lebih banyak dan bisa mendistribusikannya untuk mendukung program makan bergizi ini. Oke, baik. Itu. Secara spesifik mungkin tadi dari kendala perizinan sendiri apa begitu spesifiknya Pak Budi yang perlu ditingkatkan dan perlu diperbaiki oleh pemerintah? Ya, artinya kan perizinan yang banyak itu ya disederhanakan itu. Tapi mungkin ada satu yang paling menjadi kendala yang perlu saya sampaikan adalah salah satunya adalah peraturan pemerintah PP 85 tahun 2021 yaitu tentang kenaikan PNBP di
di sektor, terutama sektor hulu perikanan. Nah ini yang perlu segera direvisi, dan saya tahu pemerintah dalam proses merevisi PP 85 2021, mudah-mudahan aturan revisinya segera terbit, karena itu berkaitan nanti erat dengan supaya banyak pengusaha yang mau berinvestasi di perikanan.